Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Kepada Allah kita meminta pertolongan untuk urusan dunia dan urusan agama. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, Zat yang maha tinggi, Al-Azim, Zat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kajian kita tafsir surat Hud. Malam ini kita memulai dari ayat 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. In antum illa muftarun. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Kami berkata, wahai kaumku. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan ini kamu hanyalah mengada-ada. Kita terjemah lebih terlebih dahulu. Wa ila adin, dan kepada Ad, akhahum, saudara mereka, Hudan, yaitu Hud. Maksudnya kepada kaum Ad kami utus saudara mereka sendiri, yaitu Hud, Nabi Hud. Qala, dia mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, u'budu, sembahlah oleh kalian Allah, malakum min ilahin ghairuhu, malakum, tidaklah bagi kalian, min ilahin, dari sesembahan, ghairuhu, selainnya. Ma itu dalam bahasa Arab artinya bisa apa, syai, sesuatu. Bisa tidak, nafyun. Itu ma, tergantung konteks kalimatnya. Dalam hal ini ma-nya ma nafyun. Tidak. Malakum, tidaklah bagi kalian, min ilahin, dari sesembahan, dari ilah, ghairuhu, selainnya. In antum illa muftarun, tidaklah kalian melainkan muftarun, mengada-ngada, membikin-bikin, membuat-buat. Banyak di dalam Al-Quran, iftaro, yaftari, muftarun. Jadi banyak, makanya dihafal, soalnya sering ketemu. Iftaro, yaftari, iftiroan. Di sini muftarun, isim fa'il, membuat-buat, mengada-ngada, membikin-bikin kedustaan, membuat-buat kebohongan. Itu arti muftarun. Itu tarjamah lafziyahnya. Sekarang kita bacakan dari tafsir As-Sa'di. Wa arsalna ila adin, kami utus kepada Ad.
Wa ila adin kan artinya kepada Ad. Situ ada makna dan kami utus kepada Ad. Siapa Ad? Wahum al-qabila al-ma'rufah fil ahqaf min ardil Yaman. Ad itu sebuah kabilah yang dikenal di gurun pasir, di bukit-bukit pasir, di bagian bumi atau negeri Yaman. Jadi di daerah Yaman ada bukit-bukit pasir, di sanalah kaum Ad tinggal. Dan disitulah Hud alaihissalam diutus. Ahohum, saudara mereka, fin nasab. Jadi, dan kami Allah utus kepada kaum Ad, itu sebuah kabilah di daerah perbukitan pasir di Yaman, saudara mereka sendiri, yaitu Hud. Jadi Hud tidak lain adalah saudara senasab dengan kaum Ad. Jadi bukan orang lain. Hud ya bagian dari kaum Ad itu sendiri. Hud adalah bagian dari kaum Ad itu sendiri. Hudan, Nabi Hud liyatamakanu minal ahdi anhu wal ilmi bisidqihi. Qala lahum ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu in antum illa muftarun. Hud, kenapa yang dikirim Hud? Saudara mereka sendiri, saudara senasab. Saudara senasab. Bukan saudara se-Islam. Kaum Ad belum beragama Islam. Jadi di sini yang disebut saudara bukan saudara se-Islam. Saudara senasab. Kenapa yang dikirim saudara senasab, yaitu dari kalangan kaum Ad itu sendiri, agar memudahkan dakwah. Nabi Hud menyampaikan apa, maka mereka tidak asing. Karena Hud adalah orang yang dikenal di tengah-tengah mereka sendiri. Jadi itu hikmah. Kenapa dikirim ke kaum Hud orang yang tidak lain dari nasab mereka sendiri. Coba dibayangkan, kalau Hud bukan orang yang dikenal, tiba-tiba dakwah di situ, ya diusir. Gak kenal-kenalnya kok dakwahnya. Jadi orang yang dikenal oleh mereka sendiri, orang yang sangat dikenal oleh mereka sendiri, dan masih satu nasab dengan mereka. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Yang dikirim adalah Hud yang senasab, di mana Nabi Hud akan mendakwai mereka. Nabi Hud akan mendakwai mereka, ya qaumi, wahai kaumku, u'budu, sembahlah oleh kalian Allah, ma lakum min ilahin ghairu, tidaklah bagi kalian Tuhan selainnya. In antum illa muftarun, jadi selama ini yang kalian lakukan itu membikin-bikin, membuat-buat. Gak ada Tuhan semacam itu. Tuhan adalah Allah. Nah, ketika Nabi Hud mendakwai mereka dengan konten dakwah seperti ini, maka paling enggak sudah ada modal besar. Apa modal besarnya? Hud bukan siapa-siapa, tapi orang yang dikenal oleh mereka sendiri. Paling kan terasingnya konten dakwahnya. Loh kok berbeda dari yang biasa selama ini dilakukan. Itu terasingnya. Tetapi siapa yang mendakwahkan adalah orang yang mereka kenal. Maka ini modal besar. Sehingga Nabi itu diutus, pasti Nabi tersebut sangat dikenal di tengah-tengah kaumnya. Bukan orang yang asing. Bukan orang yang asing. Makanya Nabi SAW dikirim ke tengah-tengah orang Arab, secara khusus kaum Quraisy, di mana kaum Quraisy sangat mengenal Nabi SAW. Mereka sangat kenal, bahkan sangat kenalnya sebelum beliau diutus jadi Nabi. Sangat kenal sekali. Dan ketika kaum Quraisy berselisih siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad, kan ada kejadian waktu itu. Ka'bah rusak, terkena banjir. Kemudian orang-orang Quraisy ngumpulin harta yang
paling suci. Harta yang tidak boleh kecampuran syubhat sedikit pun dikumpulin. Kemudian mereka membangun Ka'bah kembali setelah rusak. Dan duitnya nggak cukup. Sehingga Ka'bah dibangun tidak sebagaimana pondasi Nabi Ibrahim. Kalau sebagaimana pondasi Nabi Ibrahim itu bukan kotak kubus, tapi persegi panjang. Dan ujungnya bunder gini. Tetapi karena duitnya kurang, maka menjadi kotak kubus gitu. Pondasi yang tidak tercukupi untuk ditinggikan dibikin Hijri Ismail. Nah, ketika itu sudah selesai, tinggal meletakkan Hajar Aswad di sudut Hajar Aswad. Siapa yang meletakkan? Mereka percaya kepada Muhammad SAW. Waktu itu belum jadi Nabi. Nah, Nabi yang sangat dikenal Al-Amin ini, yang kemudian terpercaya untuk meletakkan batu di Hajar Aswad, beliau diangkat jadi Rasul. Mereka sangat mengenalnya. Mereka sangat mengenalnya. Dan demikian juga nabi-nabi yang lainnya. Tidak ada yang diutus di tengah-tengah kaumnya, kecuali kaumnya tersebut sangat mengenalnya. Sangat mengenalinya. Dan ini juga Allah tegaskan dalam surat Ibrahim ayat 4. Kalau mau dilihat silakan, surat Ibrahim ayat 4. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Fayudhillullahu man yasha' wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Barakallahu fiik. Dan tidaklah kami utus Rasul kecuali dengan lisan kaum tersebut yang Rasul diutus ke sana. Jadi bukan orang lain, bukan siapa-siapa. Orang yang mereka kenal dengan bahasa yang sama dengan kaum yang seorang Nabi diutus ke situ. Nah, jadi ditegaskan dalam surat Ibrahim ayat 4. Demikian di dalam tafsir surat As-Sa'di, di dalam tafsir As-Sa'di yang dikirim Nabi Hud, liyatamakanu minal ahdi anhu wal ilm, agar memudahkan untuk mereka menerima apa yang disampaikan oleh seorang Nabi ini yang tidak lain adalah dari kalangan mereka sendiri. Karena yang mau disampaikan sesuatu yang asing bagi mereka. Nah, kalau bukan orang yang dikenal, maka tambah asing lagi. Demikian di dalam As-Sa'di. Kemudian kita sekarang lebarkan pembahasan. Di dalam Islam, persaudaraan, ada persaudaraan karena nasab, sebagaimana Nabi Hud diutus ke tengah-tengah kaumnya. Ada persaudaraan yang lebih tinggi daripada nasab, yaitu persaudaraan seakidah. Kalau senasab ditambah seakidah lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Sudah senasab seakidah. Sudah seakidah senasab itu paling tinggi. Tapi jika tidak demikian, saudara seakidah itu lebih tinggi daripada saudara senasab. Kalau kita memahami poin ini, maka kita sesama muslim akan benar-benar seperti bangunan yang kokoh. Kalbunyanil marsus. Seperti bangunan sangat kokoh. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Bersaudara. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Dan Allah sebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Kamu yang dimaksud Nabi Muhammad SAW tidak akan menjumpai suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, mereka
mencintai musuh Allah dan musuh Rasulnya, meskipun bapaknya, meskipun anaknya, meskipun saudaranya, meskipun keluarganya. Bapak memang bapak, tetapi kafir. Gak mungkin akan dijumpai anak mencintainya. Anak memang anak, tapi kafir. Gak mungkin akan dijumpai seorang ayah mencintainya, dan seterusnya. Allah berfirman, kelanjutan ayat ini, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Yang demikian itulah orang yang keimanan terpatri di dalam hatinya. Karena keimanan terpatri di dalam hatinya, maka ini musuh Allah, bagaimana aku mencintainya, meskipun bapak. Karena keimanan terpatri di dalam hatinya, ini musuh Allah, bagaimana saya mencintainya, meskipun dia anaknya. Makanya terjadi di dalam perang Badar, Mus'ab bin Umair membunuh saudaranya, Ubaid bin Umair, kakak beradik, tapi kafir dibunuh. Dan seorang anak membunuh bapaknya. Abu Bakar As-Siddiq sendiri hampir saja boros dengan anaknya Abdurrahman ketika waktu itu masih kafir. Abdurrahman masih kafir. Abu Bakar sudah muslim dan terjadi perang. Sebelum perang berkecamuk, kebiasaannya adalah boros, tanding 1 lawan 1. Dari kaum muslimin hampir saja Abu Bakar yang tampil, dan dari pihak kafir adalah Abdurrahman. Ya anak memang anak, tapi kafir. Maka Abu Bakar As-Siddiq siap membunuh anaknya. Nah itu dalam keadaan perang. Jadi saudara seakidah itu lebih tinggi daripada saudara senasab. Apalagi persaudaraan atas dasar yang lain-lainnya. Wong atas dasar nasab saja kalah, apalagi yang lain-lainnya. Persaudaraan atas dasar bisnis, ukhuwah tijariyah kalah sama saudara, sama ukhuwah Islamiyah, persaudaraan seakidah. Persaudaraan karena komunitas, ukhuwah jum'iyah, suka goes, kalah sama ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah jum'iyah panjat tebing kalah sama ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah jum'iyah ngumpulin tutup botol, ya kalah juga. Jadi komunitas ngumpulin tutup botol. Jadi paling tinggi, ya, ukhuwah Islamiyah paling tinggi. Nah, makanya kita mengetahui sejarah, ada seorang sahabiah radhiyallahu anha, dia perlu dengan sesuatu emas, membeli atau menukar atau membikin ke kedai emas milik Yahudi di pasar orang Yahudi, Bani Qainuqa. Ketika di kedai orang Yahudi, si pemilik kedai Yahudi itu meminta cadarnya dibuka. Ya nggak mau sahabiah, gimana membuka cadar? Ketika lagi duduk di depan kedai itu, ada seorang Yahudi mengikatkan bajunya atau jilbabnya dengan sesuatu di tanah, dicantel. Ketika dia berdiri, lepas itu jilbab. Terbuka aurat, teriak histeris. Ada seorang sahabat di situ tidak terima. Saudarinya muslimah disakitin, dia langsung membunuh si Yahudi yang berbuat demikian. Meskipun resikonya dia sendiri kemudian dibunuh oleh orang Yahudi yang lainnya. Jadi, saudara tidak rela saudaranya disakiti. Tidak rela. Tidak rela saudaranya disakiti. Apalagi disakiti sedemikian rupa. Dibicarakan keburukannya tidak boleh. Abdullah bin Himar radhiyallahu an dijumpai minum khamr, dibawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi putuskan cambuk. Karena had, hukum bagi orang minum khamr kan dicambuk. Ketika Nabi mencambuk bersama para sahabat, ada sahabat 2 orang atau berapa orang mengomentari,
Abdullah bin Himar, terlaknat apa begitu. Oh, Nabi menegurnya, nggak ridho Nabi. Jangan kalian membantu setan ya. Dia Abdullah bin Himar itu mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Padahal mendolimi secara lisan, membicarakan keburukannya. Lalu bagaimana menyakiti saudaranya lebih dari itu? Tidak akan dijumpai di dalam ukhuwah Islamiyah. Karena dia persaudaraan lebih tinggi dari apapun. Baik, ini pelebaran pembahasan. Jadi Nabi Hud alaihissalam dikirim ke kaum Ad yang tidak lain adalah kabilahnya sendiri. Karena memang tidak ada Nabi yang diutus pada suatu kaum kecuali Nabi itu bagian dari kaum itu. Sekarang kita lanjutkan ayat 51. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. In ajriya illa 'ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Hai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? Ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum, aku tidak meminta kepada kalian alaihi atasnya, atas dakwahnya, atas seruannya, ajra upah. Wahai kaumku, aku tidak meminta kepada kalian upah atas dakwah ini. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Tidaklah upahku kecuali pada zat yang menciptakan aku. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak mikir? Disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di, ya qaumi la as'alukum alai ajra in ajriya illa 'ala alladhi fatarani, tsumma dzakara 'adamal mani' lahu minal inqiyad. Kata Syekh Sa'di, sesungguhnya di sini Allah tegaskan, enggak ada alasan bagi kaum Ad untuk menolak dakwahnya Nabi Hud. Nabi Hud menegaskan, wahai kaumku, aku tidak meminta kepada kalian dari dakwah ini upah. Apa kemudian aku berdakwah, aku bersusah payah, di sini adalah jalan ikhtiar agar aku dapat duit? Enggak. Enggak. Ai ghoromatan min awalikum. Suatu tarikan dari harta kalian? Enggak. Alama da'utukum ilaih, di mana aku telah berdakwah kepada kalian perlu diupah? Enggak. Fatakulu hadza yuridu ay yakhudha amwalana. Ini Hud dakwah ngajak deketi orang kemana pontang-panting, paling cari duit. Kalian tidak bisa mengatakan demikian di dalam tafsir As-Sa'di. Karena nyata-nyata aku tidak meminta dari dakwah ini upah. Yang memberi upah kepadaku adalah Allah. Innama ad'ukum mu'allimukum majjanan. Aku dakwahi kalian, aku ajari kalian majjanan, free. Majjanan, free, gratis. In ajriya illa 'ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Upahku itu ada pada Allah yang menciptakan, apa afala ta'qilun. Apa kalian enggak mikir? Kalau kalian melihat aku minta upah, ya bisalah kalian mengatakan, alah cari duit. Kalian bisa mengatakan demikian. Aku enggak minta upah. Coba mikir, apa keuntunganku? Tidak lain untuk kebaikan kalian semuanya. Kalau aku cari upah, ya kalian pasti mengatakan, ya paling-paling cari upah, potang-panting ke sana, mendekati siapa-siapa, dijaga-jaga, paling-paling cari-cari upah. Nyatanya kan tidak, aku tidak pernah meminta upah. Jadi semata-mata untuk kebaikan kita semuanya. Maka dalam tafsir As-Sa'di ditegaskan, sesungguhnya tidak ada celah, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak taat kepada Nabi Hud. Sekarang begini, seluruh manusia diciptakan dengan fitrah mengenali Tuhan yaitu Allah. Sampai Syekh Fauzan
Hafidhullah Ta'ala mengatakan, kalau ada bayi lahir ditaruh di suatu tempat yang tidak terkena pengaruh apapun, maka tumbuh dengan tauhid. Karena memang Allah sudah nyatakan setiap bayi lahir dengan fitrah mengenal Tuhannya. Nah, mereka kaum Ad sudah mengenal Tuhannya. Sudah mengenal Tuhannya. Sebagaimana kaum Quraisy sudah mengenal Tuhannya, biasa menyebut Allah, Allah biasa. Makanya kan nanti kita bahas dalam surat Ibrahim, Allah menceritakan apa yang dikatakan oleh para rasul kepada kaumnya. Qalat rusuluhum afillahi syakkun. Para rasul mengatakan kepada kaumnya, apakah tentang Allah kalian ada keraguan? Ya nggak ada yang ragu-ragu bahwa zat Tuhan adalah Allah. Ya sudah, kalau begitu tinggal dilanjutkan konsekuensinya, itu tauhid uluhiyah. Karena tauhid rububiyah sudah ada pada kalian yang merupakan fitrah sejak awal kalian diciptakan. Dan Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahir dalam badan fitrah. Karena Allah telah menfitrahkan mengenal Tuhannya dari awal. Nah, makanya di sini Syekh Sa'di mengatakan ucapan Nabi Hud, aku tidak meminta dari dakwah ini upah. Ini menegaskan nggak ada celah untuk menolak kecuali harus mentaati. Kalau mereka menolak, tidak mentaati, berarti ada something wrong. Karena yang didakwahkan Nabi Hud itu persis dengan fitrah yang ada pada mereka. Sama seperti ini. Sama seperti ini. Ini biar lebih jelas lagi. Kita ambil perumpamaan. Ada orang haus. Setiap orang terfitrahkan kalau haus itu minum. Kemudian kita datang, monggo minum. Wah, nawar-nawarin, paling cari duit. Enggak, saya enggak cari duit. Ente haus, monggo minum. Maka sesungguhnya tidak ada celah bagi dia untuk menolak. Saya enggak cari duit. Jadi untuk kebaikan Anda tuh haus, minum, minum. Mesti enggak nolak. Kalau nolak berarti ada something wrong. Kalau di dalam bab dakwah, kenapa menolak? Ada hal lain, mungkin didominasi oleh hawanya, mungkin karena hasad, dengki, dan yang lain-lainnya. Nah, ini dalam tafsir As-Sa'di. Jadi afala ta'qilun apa? Apa kalian tidak mikir? Coba pikir dah. Saya dakwah minta uang apa enggak? Enggak kan? Kok kalian enggak menerimanya? Kok kalian tidak mentaatinya? Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir sama saja kita bacakan yang sifatnya penegasan. Afala ta'qilun man yad'ukum ila ma yuslihukum fid dunya wal akhirah min ghairi ujrah. Apa kalian tidak mikir ini orang yang menyeru kalian di mana sesuatu yang diseru itu akan memperbaiki keadaan kalian di dunia dan akhirat, itu nggak minta upah, nggak mikir, kok ditolak. Jadi dalam Ibnu Katsir juga sama, menguatkan saja. Kemudian ada yang menyatakan idza aqalu aqbalu da'wah taubihan liman la yastafidu aqlahu. Kalau mereka berpikir pasti menerima dakwah. Jadi ayat redaksi yang berbunyi afala ta'qilun, apa kalian nggak mikir? Ini maknanya adalah menjelek-jelekan orang yang tidak pakai akalnya. Aus ya, minum, kok nggak mau? Akalnya nggak dipakai. Setiap orang mengenal Tuhannya, Allah, zat yang maha besar, zat yang maha agung, zat yang maha kuasa atas segalanya. Semua orang terfitrahkan demikian. Ayo sembah dia saja. Ayo di klop dengan fitrahnya. Kok nggak mau? Maka ada something wrong. Afala ta'qilun? Apakah nggak mikir? Sekarang ayat 52. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin.
Yahud berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa." Barakallahu fiik. Kita terjemah lafziyah dulu. Wahya qaumi, wahai kaumku. Aslinya kan wahya qaumi, ada ianya aslinya. Wahya qaumi, aslinya ada ianya. Tetapi ini tidak ada ianya. Ini bukan dijumpai dalam nahwu shorof, tidak. Tapi dijumpai dalam balaghah. Jadi setelah nahwu shorof ada grammar yang lainnya gitu ya. Namanya balaghah. Seperti was'alil qaryatal lati kunna fiha. Bertanyalah kampung yang aku di dalamnya. Masa bertanya kepada kampung? Aslinya adalah was'al ahlal qaryati. Bertanyalah kepada penduduk kampung. Tapi di situ terjadi hasr. Ahlinya tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan langsung was'alil qaryata, bertanyalah kampung. Tapi bisa dipahami bahwa di situ ada makna penduduk yang mahdhuf, terhapus, sangat bisa dipahami. Itulah hebatnya Al-Qur'an. Itulah hebatnya Al-Qur'an. Jadi hasr ada kalanya penghapusan huruf, ada kalanya penghapusan kata, ada kalanya penghapusan kalimat. Ini belajar di balaghah. Wa ya qaumi, wahai kaumku, istaghfiru, beristighfarlah kalian, Rabbakum, kepada Tuhan kalian. Tsumma tubu, kemudian bertobatlah kalian, ilahi, kepadanya. Yursil, niscaya dia mengirimkan as-samaa, langit. Masa langit dikirim? Mengirim apa? Air dari langit. Yursilis samaa, niscaya dia mengirim langit, alaikum, atas kalian, midroro, secara deras. Wa yazidkum, dan menambahkan bagi kalian, yazid, zada yazidu zaidan, artinya menambah. Wa yazidkum, dan menambah kalian kuwatan, sebuah kekuatan, ila kuwatikum, kepada kekuatan kalian. Wala tatawallau mujrimin, dan janganlah kalian berpaling sebagai pendosa. Para jemaah Allah, paling enggak kosakata kita nabung satu sehingga seluruh kosakata dalam Al-Quran dikuasai, itu nikmat sekali. Ketika kita baca, paham. Karena begini para jamaah, Al-Quran ini kitab wawasan apa kitab tadzkir? Kalau mau dikatakan wawasan, bolak-balik, diulang-ulang. Tidak ada poin-poin yang bertambah, tetapi poin-poinnya diulang. Dan Allah sudah menyatakan di dalam surat Az-Zumar, huwallazi nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taksya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum thumma talinu qulubuhum. Thumma talinu juluduhum, ya, atau nanti dibuka ya, saya agak lupa. Allah zat yang menurunkan sebaik-baiknya ucapan. Allah zat yang menurunkan sebaik-baiknya ucapan. Allahul ladzi nazzal ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha, yang isinya mirip-mirip, mutasyabih, masaninya berulang-ulang. Mutasyabiha, mirip-mirip, masaniya, berulang-ulang. Jadi mirip-mirip. Bisa tentang Fir'aun, berapa kali disebut tentang Fir'aun? Ada tahu berapa sebutkan? Banyak sekali. Sampai para ulama mengatakan, yakadu Fir'aun yadhabu bil Qur'an. Fir'aun hampir saja memborong Al-Quran. Karena hampir di setiap surat itu ada Fir'aun. Isinya mirip-mirip. Apa ada suatu wawasan tambahan? Ya diulang-ulang. Jadi mirip-mirip dan diulang-ulang. Tetapi justru kata Allah, taksya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Hati orang yang takut kepada Allah bergetar. Jadi dari ayat yang mirip-mirip yang berulang-ulang justru menjadikan hati-hati yang takut kepada itu bergetar. Tsumma talinu juluduhum. Kemudian hatinya menjadi tenang. Ini kalau kita lihat tafsirnya,
orang tersebut antara khauf dan roja. Jadi membaca Al-Quran yang ayatnya mirip-mirip berulang-ulang, jadikan dia semakin kuat khauf dan rojanya. Makanya kita katakan, dengan mengetahui kosakata saja itu sudah bagus sekali. Kita membaca Al-Quran itu senang sekali. Oh, maknanya demikian. Apalagi kita lihat tafsirnya. Kita sekedar kosakata saja sudah, Masya Allah. Ya, kita akan bacakan tafsir Al-Baghawi terlebih dahulu. Kita akan sama-sama melihat yang tadi kita bacakan. Az-Zumar surat 39 ayat 23. Bahwasanya model redaksi Al-Quran itu mirip-mirip dan berulang-ulang. Kita lihat. Biar menyemangati kita ketika diulang, mirip-mirip, kemudian kita bertanya, wawasan apa ini, kok gak ada yang baru gitu ya. Maka kita lihat ayatnya, Az-Zumar surat 39, ayatnya ayat 23. Az-Zumar surat 39 ayatnya ayat 23. Tadi saya bacanya ada alladzi, keliru, ada alladzi. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa may yudlilillahu fama lahu min had. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang berupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Barakallahu fiik. Allah nazzala menurunkan ahsanal hadithi sebaik-baiknya ucapan. Ini Al-Quran sebaik-baiknya ucapan. Bagaimana kontennya? Kitab mutasyabiha, sebuah kitab yang ayat-ayatnya mirip-mirip mutasyabiha. Kemudian mathaniya, berulang-ulang. Isinya mirip-mirip, berulang-ulang. Tetapi apa kata Allah berikutnya? Taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Bergetar hatinya orang yang takut kepada Allah. Bergetar kulitnya orang yang takut kepada Allah. Tsumma talinu, kemudian menjadi tenang. Juludum wa qulubuhum. Kulit dan hati-hati mereka dengan berzikir kepada Allah. Itulah petunjuk Allah. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi Al-Quran yang ayatnya mirip-mirip berulang-ulang, Allah nyatakan ini sebaik-baiknya perkataan. Maka sesungguhnya diharapkan khaufnya meninggi. Taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Menjadi gemetar kulitnya orang takut kepada Allah. Setelah gemetar apa? Tenang. Kulitnya dan hati ketika berzikir kepada Allah. Jadi ini maknanya khauf dan roja. Orang dengan Al-Quran yang kontennya mirip-mirip dan berulang-ulang menjadikan orang khaufnya meninggi dan rojanya juga meninggi. Kalau yang terjadi demikian berarti Al-Quran bagi kita sebagai petunjuk. Kalau yang terjadi demikian maka Al-Quran bagi kita sebagai petunjuk. Tetapi ketika tidak, sudah diulang-ulang mirip-mirip lagi, sudah mirip-mirip diulang-ulang lagi, tetapi khauf dan rojanya tidak meningkat, maka celaklah diri kita, ada yang salah pada diri kita. Kita lihat Imam, siapa waktu itu, Imam Syuren, sekarang sudah enggak imam lagi di Masjidil Haram. Beliau membaca iyyaka na'budu, enggak kuasa melanjutkan, nangis di situ, iyyaka na'budu, nangis dan seterusnya. Itu
karena bergumul antara khauf dan roja. Apa bisa terjadi pada orang yang nggak paham? Nggak bisa. Makanya sekali lagi, paling nggak kosakatanya itu dikuasai itu sudah lumayan sekali. Kosakatanya dikuasai itu sudah sangat membantu. Baik, sekarang tafsir Al-Baghawi, wa ya qaumis taghfiru rabbakum. Wahai kaumku, istighfarlah kepada Tuhan kalian. Istighfar di sini tafsirnya berimanlah dalam tafsir Al-Baghawi. Wal istighfar haguna bimaknal iman. Istighfar di sini maknanya adalah iman. Berimanlah. Tsumma tubu ilaih. Kemudian bertaubatlah kepadanya min ibadati ghairihi waman salaf wa min salifi dzunubikum. Bertobatlah mana tadi? Bertobatlah kepadanya dari beribadah kepada selain Allah, dan dari dosa-dosa yang telah berlalu. Ini tafsir Al-Baghawi. Ya qaum istaghfiru ditafsirkan dengan berimanlah. Jadi istighfar tafsirnya adalah berimanlah. Istighfar tafsirnya adalah berimanlah. Karena kalau kita renung-renung, mereka sudah beragama Islam apa belum? Kaum Ad sudah beragama Islam apa belum? Kan belum. Lalu disuruh istighfar. Nah, makanya di sini Al-Baghawi mengatakan wa yaqum istaghfiru, beristighfarlah kalian. Ini tafsir adalah berimanlah. Berimanlah kepada Allah, tsumma tubu ilaih, bertaubatlah dari menyembah berhala, dari menyembah selain Allah. Dan taubatilah dosa-dosa yang telah dilakukan yang berlalu. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kalian berbuat demikian, Allah akan menurunkan hujan. Yursil al-matar 'alaikum mutatabi'an. Allah akan menurunkan kepada kalian hujan secara deras. Maratan ba'da ukhra fi awqatil hajah, dari waktu ke waktu sesuai dengan yang kalian butuhkan. Hujan rahmat. Turun dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan. Bukan hujan yang menjadi adab, tapi hujan yang menjadi rahmat. Yursilis samaa alaikum midrara. Kemudian dengan beriman dan bertaubat itu, beriman masuk Islam dan bertaubat, meninggalkan berhala dan dosa-dosa yang telah diperbuat, selain Allah mengirimkan hujan sebagai rahmat, juga wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan menambah kekuatan untuk kalian pada kekuatan kalian yang sudah ada. Jadi kalian sebagai orang-orang kuat, akan Allah tambah kekuatan lagi, biar lebih kuat lagi. Jadi kaum Ad itu sudah sebagai orang yang kuat. Maka kalau beriman dan mentaubati dosa dan mentaubati penyembah berhala, akan Allah tambah kekuatan lagi. Sehingga menjadi sangat kuat sekali. Dan kaum Ad adalah kaum yang paling kuat. Kaum Ad adalah kaum yang paling kuat. Yang Nabi Musa masih menjumpai sisa-sisanya. Nabi Musa masih menjumpai sisa-sisanya. Ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, masuk kalian ke Baitul Maqdis. Enggak berani. Soalnya orang kudu-kudu. Wah, itu sisa-sisa dari kaum Ad. Namanya bangsa Amaliko. Gede-gede dan kuat-kuat, gunung dipahat. Coba kita lihat dalam surat Fussilat. Dalam surat Fussilat itu menjelaskan bahwasanya kaum Ad itu orangnya kuat-kuat, gede-gede. Gunung aja dipahat. Fussilat itu surat 41 ya. Surat 41 ayat 15. Ayat 15.
فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. Silakan. Maka adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa meninggalkan kebenaran dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Nah, jadi Allah kisahkan tentang kaum Ad, di mana mereka orang-orang gede-gede, kuat-kuat, orang-orang raksasa. Kesombongan mereka mengatakan siapa yang lebih kuat daripada kita. Karena mereka melihatnya di muka bumi sebagai orang yang paling kuat, paling gede, paling hebat. Maka sombong sekali. Saya pernah jalan bareng sama Ustaz Abdul Aziz waktu itu di Petra, Yordan. Kan di situ kan gunung-gunung gitu kan, dipahat-pahat. Kita tuh bengong. Ini gunung-gunung dipahat-pahat gimana mahat gunung? Saya nanya beliau, Ustaz, apakah ini peninggalan kaum Ad? Ya bisa jadi, kata beliau. Ustaz Abdul Aziz. Ya bisa jadi. Gimana orang biasa mahat-mahat kayak gitu? Gunung-gunung dipahat. Mungkin ada yang sempat melihat di Petra itu, jadi memahat berbentuk istana dan seterusnya. Nah, di sini di dalam ayat 52 kata Nabi Hud, kalau kalian beriman, masuk Islam dan mentobati yang sudah, selain diturunkan hujan rahmat, juga akan ditambah kekuatan pada kekuatan yang sekarang ini sudah ada. Wadzalika anna Allah azza wa jalla habasa anhum al-kitra thalatha sirin wa aqama arhama nisaihim falam yalidna faqala lahum Hud alaihi salam in amantum arsalallahu alaikumul matar fatasdaduna malan wa yu'idu arhamal ummahat ila ma kanat fayalidna fatasdaduna quwwatan bil amwal wal aulad. Masih dalam tafsir Al-Baghawi, yang terjadi pada kaum Ad ketika itu, mereka paceklik, tertahan hujan, nggak pernah ada hujan selama 3 tahun. Dan Allah jadikan rahim-rahim para wanita kaum Ad itu mandul-mandul, sehingga sudah 3 tahun nggak ada hujan, dan para wanitanya dijadikan oleh Allah mandul-mandul, nggak ada keturunan selama 3 tahun. Maka Nabi Hud mengatakan kalau kalian beriman, masuk Islam, dan mentobati yang sudah-sudah, Allah akan turunkan hujan rahmat untuk kalian, dan kalian akan memiliki anak, menjadi subur-subur kembali, rahim-rahim istri-istri kalian, harta kalian menjadi berlimpah, maka kalian yang sudah sebagai orang-orang kuat ditambah kekuatannya lagi, kekuatan harta, kekuatan anak-anak. Jadi sudah kuat tambah kuat lagi. Ini dalam tafsir Al-Baghawi. Masih dalam tafsir Al-Baghawi, wa qila tasdaduna quwwatan fid din ila quwwatil badan. Ada tafsir, niscaya Allah akan tambah pada kalian sebuah kekuatan pada kekuatan yang sudah ada. Maksudnya kekuatan apa? Kekuatan agama setelah kekuatan badan yang ada ini. Kalian kan orangnya tinggi-tinggi, gede-gede, kuat-kuat, gunung aja dipahat. Nah, sekarang kalau kalian beriman, masuk Islam dan mentaubati apa-apa yang sudah-sudah, ada kekuatan lainnya, kekuatan agama, kelop dunia akhirat lengkap. Nah, jadi ada tafsir Allah akan menambahkan pada kalian kekuatan atas kekuatan sudah ada, itu kekuatan agama pada kekuatan badan. Para jamaah rahimakumullah, dan ini senada dengan firman Allah yang lainnya yang ada dalam surat An-Nahl. Oh, dalam surat An-Nahl
Ayatnya berbunyi surat 16. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, dan mereka orang mukmin, barang siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, dan mereka mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Saya akan berikan kepada mereka kehidupan yang thayyibah. Jadi kehidupan thayyibah didapatkan dengan ketakwaan. Dan senada dengan surat yang lainnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan untuk mereka keberkahan. Lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, keberkahan dari atas dan dari bawah. Dari berbagai penjuru keberkahan akan diturunkan. Kalau beriman dan bertakwa penduduk suatu negeri tersebut. Tapi yang terjadi mereka mendustakan, maka kami pun adab mereka. Ustadz Firanda Habibullah Ta'ala, kita pernah melihat ceramahnya. Di dalam video beliau mengatakan orang Saudi itu malas-malas. Tapi kenapa hartanya berlimpah? Apa gratis. Dan yang digratiskan bukan warganya saja, kurang lebih beliau mengatakan begitu. Orang Indonesia digratiskan. Yang kuliah di Madinah memang malah dibayar. Dan yang lain-lainnya, kenapa? Padahal kayaknya malas-malas. Soalnya mereka keimanan dan ketakwaannya dirasakan. Kalau sudah adzan, waktu bergegas-gegas, nggak ada kesyirikan dan yang lainnya. Ini memang sudah merupakan janji Allah. Ini memang sudah merupakan janji Allah. Maka di sini Nabi Hud mengatakan pada kaumnya, kalian bertobat, kalian masuk Islam, beriman. Jadi istighfar ditafsirkan dengan iman dan mentaubati Allah. Allah akan kirimkan hujan rahmat. Kemudian akan tambahkan kekuatan pada kekuatan kalian yang sudah ada. Kemudian di sini disebutkan oleh Abu Hasan Al-Mubarak Furi perbedaan antara taubat dan istighfar. Apa bedanya taubat dan istighfar? Di sini disebutkan bareng-bareng. Wa ya qaumistaghfiru tsumma tubu wa ya qaumistaghfiru rabbakum ya. Wa ya qaumistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Istighfar kepada Tuhan kalian dan bertobatlah. Apa bedanya taubat dan istighfar? Al-Mubarak Furi mengatakan an-nadam ala ma farata fil madhi wal azam ala al-imtina minhu fil mustaqbal. Kalau taubat itu menyesali sesuatu yang sudah terjadi dan azam tekad untuk tidak pernah mengulangi yang akan datang. Itu namanya taubat. Kemudian istighfar, tolabul hufron, meminta ampunan lima saudara minhu terhadap apa yang sudah terjadi. Jadi taubat itu penyesalan atas sesuatu yang telah berlalu daripada kesalahan dosa. Dan azam tekad untuk tidak pernah mengulangi, itu pengertian taubat. Kemudian istighfar artinya memohon ditutupi agar jangan pernah mendatangkan azab. Ampunan agar tidak pernah mendatangkan azab. Ini penjelasan Al-Mubarak Furi. Kemudian ada penjelasan kenapa istighfar didahulukan daripada tobat. Wa ya qaumistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Yang disebutkan istighfar dulu. Baru tobat. Ada penjelasan min babi tahliyatin qabla tahliyatin. Yang pertama pakai kha. Min babi tahliyatin qabla tahliyatin. Yang kedua pakai ha. Tahliyah
pengosongan. Tahliyah, penghiasan. Dikosongkan dulu, baru dihiasi, diisi dengan hiasan-hiasan. Sama tasfiyah dan tarbiyah. Mithlu tasfiyah wa tarbiyah. Jadi istighfar disebutkan terlebih dahulu, baru taubat, itu sama tasfiyah dan tarbiyah, tasfiyah wa tarbiyah. Yang Syekh Al-Albani sangat populer, dakwahnya adalah dakwah tasfiyah wa tarbiyah. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala sangat populer, dakwahnya adalah tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah, disucikan terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu, dan tarbiyah, dibina, dibentuk, dibimbing. Gak bisa langsung dibimbing, dibina, diisi, dihiasi kalau belum dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu dari kesyirikan. Jelaskan pada mereka kesyirikan itu apa sehingga berlepas dari kesyirikan. Dibersihkan dulu penyakit-penyakit hati sehingga bersih. Itu namanya tasfiyah. Baru setelah tasfiyah, tarbiyah, dididik, diisi dengan tauhid dan yang lainnya. Maka dakwah yang sangat populer, tasfiyah dan tarbiyah itu penting sekali. Coba kita dikirim ke sekolahan. Kita dikirim ke sekolahan. Iya, kalau sekolahan kita mendirikan dari awal kita, ya sudah jelas dari awal disesuaikan kurikulumnya, pengkondisian lingkungannya dan yang lainnya. Tetapi kalau misalnya ini sekolah sudah berjalan, lembaga sudah berjalan, kita diutus ke situ, apa yang kita lakukan? Apa kita langsung mentarbiyah? Ya nggak bisa. Kosongkan dulu, tasfiyah, disucikan dulu. Sucikan dulu, jelaskan tentang kesyirikan apa, dan seterusnya, tentang bidah apa, dijelaskan pada mereka, dibersihkan semuanya. Ketika sudah bersih, gak ada kesyirikan, gak ada bidah, baru diisi, dibimbing, dan seterusnya. Baru bagus itu sekolah. Baru itu bagus sekolah. Jadi ada istilah tasfiyah wa tarbiyah, ada istilah tahliyah, pengosongan. Kemudian baru tahliyah, penghiasan. Jadi disebutkannya istighfar dulu baru taubat, wa yaqum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, karena di sini maknanya tahliyah tsumma tahliyah sama dengan tasfiyah tsumma tarbiyah. Tasfiyah wa tarbiyah. Nah, satu riwayat kita bacakan tentang Umar bin Khattab. Kharaja Umar yastasqi falam yazid ala istighfar faqalu ma ra'ayna ka istaqaita faqala laqad talabtul ghaith bi majadihi sama alladhi yustanzalu bihi al-matar thumma qala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Umar bin Khattab radhiyallahu an suatu ketika keluar untuk memohon hujan. Tapi hujan belum turun. Keluar ke lapangan memohon hujan, tapi hujan belum turun. Maka kaum muslimin mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, saya belum melihat engkau istisqa." Umar bin Khattab menjawab, "Aku sudah meminta kepada Allah agar hujan diturunkan." Dan Umar ditanya seperti itu membacakan ayat istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, niscaya Dia akan mengirimkan hujan. Jadi kalau suatu negeri banyak istighfar, hujan akan diturunkan. Jadi Umar bin Khattab ditanya, sudah istisqa kok belum turun hujan juga? Dibacakan ayat ini. Istighfarnya kurang. Istighfarnya kurang. Ini saja semoga bermanfaat. Jadi sampai ayat 52
Tetapi belum sedikit lagi. Wala tatawallau mujrimin. Wala tatawallau mujrimin. Dan jangan berpaling sebagai pendosa. Ai la tudbiru musyrikin. Jangan kembali musyrik lagi. Kalau sudah bertobat, kalau sudah beriman masuk Islam, kemudian sudah bertobat, maka pertahankan, jangan kembali ke belakang menjadi musyrik lagi. Sebagaimana pada kisah sebelumnya tentang Nabi Nuh, bagaimana? Kisah tentang Nabi Nuh bagaimana? Kaumnya yang telah diberi penjagaan sedemikian rupa sehingga selamat di atas kapal, dan Allah berfirman nanti umatnya terpecah menjadi dua, ada yang tetap dengan keimanannya, ada yang berubah. Maka di sini juga sama. Nabi Hud berpesan kalau sudah beriman masuk Islam, sudah mentobati, maka kokoh, jangan ke belakang. Karena potensi kembali ke belakang itu pasti ada. Maka diperingatkan sejak awal. Wala tatawallau mujrimin, jangan berpaling sebagai pendosa. Sama seperti pada zaman Nabi SAW, Nabi berpesan, jangan sampai sepeninggalku nanti kalian menjadi murtad. Kama qala Nabi SAW. Dan memang terjadi. Nabi wafat, kemudian ada kalangan yang tidak mau bayar zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi pengganti Nabi, Khalifah Nubuwah mengatakan, kalau pada zaman Nabi mereka bayar zakat kambing dan sekarang tidak bayar zakat, akan aku perangi. Dan Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang murtad. Terjadilah perang Yamamah. Itu memerangi orang-orang murtad. Makanya para jamaah, ini kan kita merenung. Pada kisah Nabi Nuh, Allah menyatakan nanti kaummu yang diselamatkan di kapal ini terbagi menjadi dua. Ada yang tetap dan ada yang berubah. Nah sekarang di Nabi Hud juga begitu. Wala tatawallau mujrimin. Jangan kembali ke belakang. Karena potensi untuk berubah itu ada. Dan pada zaman Nabi SAW juga terjadi demikian. Adanya orang-orang yang murtad. Setelah Islam sedemikian kokoh bersama Nabi SAW, ada orang-orang murtad. Nah ini orang-orang yang tidak bisa menjaga. Maka kita harus senantiasa berdoa untuk tetap kuguh, untuk tetap kokoh, teguh di atas keimanan. Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Ini doanya. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.